Halo, perkenalkan nama saya Venulia Vinesa Andris dengan NIM 21704122 kelas C, mahasiswi Universitas Negeri Manado, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah dasar surveillance kesehatan masyarakat. Berikut adalah dosen pengampu mata kuliah dasar surveillance kesehatan masyarakat. Nah, di sini saya mereview jurnal internasional dengan judul Surveillance of Rare Diseases, A Public Health Evaluation of the British Pediatric Surveillance Unit, yang artinya surveillance penyakit langka, evaluasi kesehatan masyarakat dari unit pengawasan anak Inggris. Jurnal of Public Health, volume dan halaman, volume 34, nomor 2, halaman 279 sampai 286. Tahun 2011, penulis Russell L. Knowles, Helen Friend, Richard Lynn, Simon Mitchell, Colin Michi, Chikwa Ikweazu, dan saya mereview jurnal ini pada tanggal 24 Mei tahun 2023. Latar belakang. Penyakit langka individual mempengaruhi kurang dari 5/10.000 orang, namun secara kolektif, kondisi ini mempengaruhi lebih dari 3 juta orang di Inggris. Banyak kelainan langka yang dimulai sejak masa kanak-kanak, sehingga sistem yang akurat dan ketat untuk mendefinisikan beban kesehatan yang disebabkan oleh penyakit langka dan mengukur dampaknya terhadap pengasuh dan sistem perawatan kesehatan adalah alat yang berharga. Latar belakang BPSU, sebuah upaya bersama antara Royal College of Pediatric and Child Health, Institute of Child Health and Health Protection Agency, melakukan surveillance nasional untuk kelainan pediatrik yang langka. Pada tahun 2007 sampai 2009, evaluasi formal untuk menguji efektivitasnya dimulai. Model BPSU telah direplikasi oleh pemerintah daerah dan negara lain di Inggris dan negara-negara lain. 2 unit surveillance nasional di Australia dan Kanada telah menetapkan metodologi untuk meninjau kinerja secara formal terhadap kriteria Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC yang diakui secara internasional untuk mengevaluasi program pengawasan kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kasus-kasus kelainan langka pada anak di seluruh Inggris. Kondisi yang diterima untuk diteliti berdasarkan kelangkaan, relevansi kesehatan masyarakat, dan manfaat ilmiah dari tujuan penelitian. Subjek penelitian: 600 dokter anak yang berpartisipasi dan 27 peneliti. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah pedoman Center of Disease Control untuk menilai sistem surveillance kesehatan masyarakat. Sumber data termasuk database BPSU, laporan yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Kuesioner dikirimkan kepada 600 dokter anak yang berpartisipasi dan 27 peneliti. Setengah dari kuesioner diberikan secara online untuk menilai kelayakan pelaporan elektronik. Hasil penelitian. Hasil 3.000 dokter anak di Inggris melapor setiap bulan ke BPSU, 94% pengembalian, dan 80 penelitian BPSU telah dipublikasikan. Penelitian ini telah mempengaruhi kebijakan imunisasi dan screening, mengubah praktik klinis dan konfigurasi layanan kesehatan. Operasi surveillance sederhana, stabil, representatif, dan responsif terhadap perubahan permintaan. Pengembalian dari survei dokter anak adalah 75%, peneliti 89%,
Dokter anak menghargai BPSU dan tidak merasa partisipasi mereka memberatkan. Sebagian besar mendukung kuesioner online, tetapi tidak mendukung pelaporan elektronik bulanan 35%. Kesimpulan evaluasi menunjukkan efektivitas BPSU sebagai sumber daya yang berharga bagi para dokter dan pembuat kebijakan. Peluang yang diidentifikasi untuk pengembangan di masa depan termasuk pelaporan online yang aman, peningkatan daya tanggap terhadap ancaman kesehatan yang mendesak, dan mendorong keterlibatan publik. Keunggulan dan kekurangan. Keunggulan jurnal tersebut terdapat kesesuaian antara jurnal dan kesimpulan yang didapatkan. Yang kedua, metode dan desain penelitian yang lengkap serta dijelaskan secara detail. Di samping itu, jurnal ini mempunyai kekurangan yaitu pemakaian bahasa Inggris yang membuat pembaca dari kalangan masyarakat Indonesia tidak dapat dengan mudah memahami isi jurnal dan harus translate dulu ke bahasa Indonesia baru bisa dimengerti. Demikian presentasi review jurnal yang telah saya buat. Diucapkan banyak terima kasih.